Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari soal mengenai materi analisis jalur. Di sini saya Ristiro Kusuma NRP 19-403-0048 akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal analisis jalur menggunakan Excel. Di sini sudah ada X1, X2, X3, dan Y. Pertama-tama kita akan mencari rata-ratanya dari X1, X2, X3, dan Y. Sama dengan average, buka kita blok. Nah, di sini sudah ada rata-rata dari X1, X2, X3, dan Y. Sekarang kita akan mencari standar deviasinya, yaitu sama dengan setelah itu, sudah ada rata-rata dan standar deviasi, kita akan mentransformasikan X1, X2, X3, dan Y. Yaitu caranya dengan sama dengan X1 yang X bar dibagi standar deviasi. Nah, kita cari dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan mencari X3. Dan sekarang mencari Y. Nah, sudah kita ketahui transformasi X1, X2, X3, dan Y. Sekarang kita mencari data analisis. Cari regression. Nah, input Y array-nya yaitu yang ZY. Dan input X lainnya yaitu yang ZX1, ZX2, dan ZX3. Setelah itu kita checklist label dan oke.
Nah, kita di sini mengetahui koefisien jalurnya yaitu yang ini dan tingkat signifikannya yaitu yang ini. Berdasarkan analisis ini, maka kita dapat mengisi koefisien jalur itu sini X1 nya yaitu 0,469. Karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,01, maka diberi bintang 2. PYX2-nya yaitu 0,495. PYX3-nya yaitu 0,087. Setelah itu, kita dapat mencari PYE yaitu jalur pengaruh dari variabel lain. Nah, rumusnya yaitu 1 min R kuadrat. R kuadratnya yaitu 0,78. Jadi sama dengan S kuadrat. Satu min 0,78. Maka PY-nya 0,469. Sekarang kita akan mencari korelasi dari X1 terhadap X3, X1 terhadap X2, dan X2 terhadap X3. Itu data analisis, cari correlation, input time-nya, ini kita blok, label, oke. Nah, di sini sudah diketahui korelasi dari ZX1, ZX2, ZX3. Maka kita dapat mengisi korelasi X1 terhadap X2 yaitu 0,488. Korelasi X2 terhadap X3 yaitu 0,528 dan korelasi X1 terhadap X3 yaitu 0,43. Maka dapat kita simpulkan X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh positif terhadap Y, sedangkan X3 tidak berpengaruh positif terhadap Y karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Buatlah diagram jalur dan persamaan jalur dari kasus tersebut. Diagram jalurnya terdapat pada gambar tersebut. PYX1 yaitu 0,469 karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,01 sehingga diberi bintang 2. PYX2 yaitu 0,495 karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,01 sehingga diberi bintang 2. PYX3 yaitu 0,087. PYE adalah jalur pengaruh dari variabel lain.
yaitu rumusnya 1 min R kuadrat. R kuadratnya yaitu 0,78. Maka sama dengan akar dari 1 min 0,78 yaitu 0,469. Korelasi dari X1 terhadap X2 yaitu 0,488. Korelasi X2 terhadap X3 yaitu 0,528. Korelasi dari X1 terhadap X3 yaitu 0,432. Maka X1 berpengaruh positif terhadap Y, X2 berpengaruh positif terhadap Y, sedangkan X3 tidak berpengaruh positif karena tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05. Yang B, persamaan jalurnya yaitu Y sama dengan PYX1 dikali X1 ditambah PYX2 dikali X2 ditambah PYX3 dikali X3 ditambah X. Y sama dengan 0,469 X1 ditambah 0,495 X2 ditambah 0,087 X3 ditambah X. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya. Yang pertama, hipotesis penelitian. Di dalamnya terdapat satu pengaruh antar kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelangganan secara simultan. Yang kedua, terdapat pengaruh antar kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, terdapat pengaruh antar harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, terdapat pengaruh antar lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada hipotesis statistik. Yang di dalamnya pertama ada hipotesis simultan. H0 yaitu PYX1 sama dengan PYX2 sama dengan PYX3 sama dengan 0. Di dalamnya tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. H1 yaitu minimal ada satu PYX yang tidak sama dengan 0 atau I sama dengan 1, 2, 3. Di dalamnya terdapat pengaruh signifikan antar kualitas pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua ada hipotesis statistika. Pengaruh X1 terhadap Y. 0 yaitu PX1 sama dengan 0. Di dalamnya, kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelayanan. H1 yaitu PX1 tidak sama dengan 0. Di dalamnya, kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pengaruh X2 terhadap Y. H0 yaitu PX2 sama dengan 0. Di dalamnya, harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 yaitu PYX2 sama dengan 0. Di dalamnya, harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ada pengaruh X3 terhadap Y. H0 PYX3 sama dengan 0. Di dalamnya, lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H1 yaitu PYX3 tidak sama dengan 0. Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Saidah dengan NFP 191328 dari kelas 19 EPA akan menjelaskan jawaban nomor 3 dari soal latihan jalur analisis. Saya akan men-share screen jawaban tersebut yang saya kerjakan di Microsoft Excel.
Nomor 3. Tentukan nilai korelasi antara variabel eksogen dan koefisien jalurnya masing-masing. Untuk mengerjakan nomor 3 ini cukup mudah, yaitu dengan memilih menu data di atas, lalu pilih data analisis yang ada di pojok kanan, pilih korelasi, lalu input data. Range input datanya itu data variabel bebas, yaitu X1, X2, dan X3. Kita memblok dari tulisan X1, X2, X3 sampai bawah. Lalu checklist labels in first row. Kenapa? Karena kita memblok tulisan X1, X2, X3 tersebut, lalu klik OK. Lalu hasilnya seperti ini. Jadi korelasi antara X1 dengan X2 yaitu 0,488 atau 48,8%. Lalu korelasi antara X2 dengan X3 sebesar 0,528 atau 52,8%. Lalu korelasi antara X1 dengan X3 sebesar 0,423 atau 42,3%. Hipotesis simultan. F hitung sama dengan 24,945 terdapat di tabel ANOVA F. Sedangkan F tabel sama dengan F.I.RT dalam kurung nilai alfa, jumlah K, N kurangi K kurangi 1, tutup kurung. Di sini kita menggunakan alfa 0,05, jadi F.ins.rt dalam kurung 0,05, 3,25 kurangi 3 kurangi 1, tutup kurung. F.ins.rt dalam kurung 0,05, 3,21. Ini 21 dari mana? Dari 25 kurangi 3 kurangi 1. Jadi 3,07247. Untuk grafik, sebelah kiri terima HO tidak berpengaruh, sedangkan sebelah kanan tolak HO berpengaruh. Jadi kesimpulannya, X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. F hitung lebih besar dari F tabel. Bagian B, hipotesis parsial. T hitung X1 sama dengan 3,91 dengan p-value sama dengan 0,00089 lebih besar dari 0,05. T hitung X2 sama dengan 3,87 dengan p-value sama dengan 0,00081 lebih besar dari 0,05. T hitung X3 sama dengan 0,71 dengan p-value sama dengan 0,486 kurang dari 0,05. Untuk menghitung T tabelnya, kita menggunakan rumus T.ins buka kurung nilai alfa, N dikurangi K dikurangi 1. Jadi T.ins karena di sini menggunakan nilai alfa 0,025, jadi T.ins 0,025, 25 min 3 min 1. Kemudian T.ins 0,025, 21. Nilai 21 diambil dari 25 min 3 min 1. Jadi dapat dihasilkan jumlahnya min 2,07961. Untuk grafiknya, di sini menggunakan uji dua pihak. Syarat variabel berpengaruh atau tidaknya dilihat dari nilainya. Jika nilai variabel bukan 0, artinya berpengaruh. Di sini T hitung X1 sama dengan 3,91 dan T hitung X2 sama dengan 3,87. Jadi bisa diartikan X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian T hitung X3-nya
sama dengan 0,71, bisa diartikan X3 itu tidak berpengaruh signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Saida dengan NPRP 1940-328 dari kelas 19 EPA. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 5 dari soal latihan analisis jalur. Saya akan men-share screen jawaban tersebut yang saya kerjakan di Microsoft Excel. Nomor 5. Buatlah tabel pengaruh antar variabel. Yang perlu kita isi yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, total pengaruh tidak langsung, dan total pengaruh. Nilai korelasi ini dan nilai PYX sudah diketahui sebelumnya. Nilai korelasi sudah didapatkan pada soal nomor 3, korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,488, korelasi antara X2 dan X3 sebesar 0,528, dan korelasi antara X1 dan X3 sebesar 0,423. Sedangkan koefisien jalur sudah diketahui melalui summary output yang ada di koefisien di sini. Koefisien beta. Koefisien dari X1 atau PYX adalah 0,469. Koefisien dari X2 yaitu 0,496. Koefisien dari X3 atau PYX3 yaitu 0,087. Untuk mengetahui pengaruh langsung, yaitu kuadrat hasil pangkat 2 dari PYX1. 0,469 dikali 0,469, hasilnya 0,219. Yang PYX, pengaruh langsung dari X2 yaitu kuadrat dari PYX2 yaitu kuadrat dari 0,496 yaitu 0,246. Lalu pengaruh langsung X3 yaitu kuadrat dari PYX3 atau kuadrat dari 0,087. Hasilnya yaitu 0,007. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, antara X1 dengan X2 menghitungnya dengan cara PYX2 dikali rho X1 dan X2 dikali PYX1 sama dengan 0,113. Pengaruh tidak langsung antara X1 dan X3 dihitung dari PYX3 dikali rho X1 dan X3 dikali PYX1. Hasilnya 0,017. Pengaruh tidak langsung X2 dan X1 dapat dihitung dari PYX1 dikali rho X1 X2 dikali PYX2 sama dengan 0,113. Pengaruh tidak langsung dari X2 dan X3 yaitu dengan cara PYX2 dikali rho X2 X3 dikali PYX3 sama dengan 0,022. Pengaruh tidak langsung dari X3 dan X1 dapat dihitung dengan cara PYX1 dikali rho X1 X3 dikali PYX3 yaitu hasilnya 0,007. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari X3 dan X2 dapat dihitung dengan cara PYX2 dikali rho X2 dan X3 dikali PYX3 sama dengan 0,022. Untuk menghitung total pengaruh tidak langsung yaitu menjumlahkan pengaruh tidak langsung X2, X1 dengan pengaruh tidak langsung X3 dan X2, X1, yaitu menambahkan 0,113 ditambah 0,007 hasilnya 0,183. Dan pengaruh tidak langsung yang kedua yaitu menambahkan
pengaruh tidak langsung X1, X2 dengan pengaruh tidak langsung X3 dan X2, yaitu 0,113 ditambah 0,022, hasilnya 0,135. Total pengaruh tidak langsung dari kolom selanjutnya, yaitu menambahkan pengaruh tidak langsung X1, X3 dengan pengaruh tidak langsung X2 dan X3, yaitu 0,017 ditambah 0,022, hasilnya 0,39. Sedangkan total pengaruh bisa kita jumlahkan sejajar, yaitu koefisien pengaruh langsung 0,219 ditambah 0,113 ditambah 0,007 sama dengan 0,402. Lalu total pengaruh selanjutnya yaitu menambahkan pengaruh langsung X2 ditambah pengaruh tidak langsung X1, X2 ditambah pengaruh tidak langsung X3, X2, yaitu 0,246 ditambah 0,113 ditambah 0,022 sama dengan 0,381. Total pengaruh selanjutnya yaitu dengan menambahkan pengaruh langsung X3 ditambah pengaruh tidak langsung X1, X3 ditambah pengaruh tidak langsung X2, X3, yaitu 0,007 ditambah 0,017 ditambah 0,022 sama dengan 0,469. Total pengaruhnya yaitu 0,829. Dan pengaruh variabel lain dapat dihitung dengan 1 dikurangi 0,829, yaitu 0,171, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan sebesar 82,9%. Saya Agustina Wiguna. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu simpulan dari hasil analisis tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan pelayanan, harga, dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan sebesar 82,9%. Dan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 21,9%. Juga ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap kepuasan pelanggan sebesar 24,6%. Dan juga terakhir, terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap kepuasan pelanggan sebesar 7%. Perkenalkan, nama saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPES atau Statistical Program for Social Science untuk analisis jalur. Nah, yang pertama di sini ada tabel variabel. Karena sudah ada di Microsoft Excel, mari kita copy paste aja. Dari mulai X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita paste. Sekarang datanya sudah muncul. Nah, untuk mengganti nama variabelnya, klik variable view. Lalu name, kita ganti FAR01-nya menjadi X1, FAR02-nya menjadi X2, FAR03-nya menjadi X3, dan FAR04-nya menjadi Y. Lalu di label, X1 labelnya adalah kualitas pelayanan, X2 adalah harga, X3 adalah lokasi, dan Y adalah kepuasan pelayanan. Lalu kita ubah measure-nya menjadi nominal.
Lalu kita kembali ke data view. Namanya telah berubah menjadi X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu, untuk mengetahui nilai korelasi, klik Analysis, Correlate, Bivariate. Lalu pindahkan variabel X1, X2, X3 ke variabel. Lalu klik OK. Ini adalah output korelasi antar variabel eksogen. Bisa dilihat di sini 0,488 dan 0,488 di harga adalah korelasi X1 dengan X2. Lalu ada empat 0,423 artinya korelasi antara X1 dengan X3. Lalu ada 0,528 dengan 0,528 yang artinya adalah korelasi X2 dengan X1. Setelah itu, untuk mencari regresinya, kita kembali ke data, lalu analis, regression. Lalu kita klik linear. Pindahkan variabel endogen Y ke dependent. Lalu pindahkan variabel eksogen yaitu X1, X2, X3-nya ke independent. Lalu klik OK. Lalu muncul hasil olah data dengan SPSS. Ada model summary, ANOVA, dan confident. Selanjutnya dapat menyimpulkan hasil pengujian hipotesisnya, yaitu untuk pengaruh simultan diperoleh oleh F hitung, yaitu 24,946 dengan F tabel 3,072. Lalu hipotesis simultannya adalah H1, artinya terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan, harga, dan lokasi secara simultan terhadap kepuasan pelayanan. Untuk pengaruh parsial, membandingkan nilai T tabel, yaitu dengan T hitung X1 adalah 3,91 dengan p-value 0,00089, lalu T hitung X2 adalah 3,87 dengan p-value 0,0081, lalu T hitung X3 sama dengan 0,71 dengan p-value 0,486, diperoleh T tabel adalah 2,079. Lalu, koefisien determinasinya adalah R X Y kuadrat, yaitu 0,780 atau 78%. Itu bisa dilihat dari R square. Lalu, untuk koefisien jalur residunya adalah 1 min R kuadrat, artinya sama dengan 0,22 atau 22%. Lalu koefisien jalur epsilon ke Y adalah akar 1 min R kuadrat sama dengan 0,469. Lalu dari hasil ini semua,
kita mendapatkan persamaan jalur yang sesuai dengan yang kita hitung di Microsoft Excel, yaitu dengan 0,4 dengan persamaan jalur Y sama dengan 0,469X1 ditambah 0,496X2 ditambah 0,087X3 ditambah E, yaitu 0,22. Itulah hasil dari penggunaan SPES untuk analisis jalur. Cukup sekian penjelasan tentang analisis jalur dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.